Seorang laki-laki sampai gila gara-gara mencinta seorang perempuan. Biasa. Laki-laki cinta sama perempuan biasa. Malah sekarang gila. Laki-laki cinta sama laki-laki. Hombreng. Nama laki-laki itu Qais, nama perempuan itu Laila. Akhirnya Qais gila karena bapak Laila tidak mengizinkan mereka menikah. Maka Laila pun, Qais disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila. Yang gila bukan Laila, yang gila itu Qais karena tergila-gila kepada Laila. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam sebuah bukunya Huna Ra'aitu Sayyidina Ibrahim menyatakan di antara orang yang sembuh dari penyakit ketika berdoa di samping Ka'bah adalah Qais. Dibawa oleh bapaknya berdoa di samping Ka'bah multazam dan sembuh dari gilanya. Ditanyalah Qais suatu ketika, Qais, ad-dunya turidu alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, mana yang lebih kau pilih, dunia atau Laila? Laila atau dunia beserta isinya, mana kau pilih? Apa jawab Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu nempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Begitulah rupanya kalau sudah cinta masuk ke dalam hati. Kalau cinta kepada Laila begitu hebatnya, apalagi cinta kepada dia yang menciptakan Laila. Allahu Akbar. Ulama selalu bersyair dengan syair Qais untuk menggambarkan cinta kepada makhluk bisa membuat gila, apalagi cinta kepada yang mencipta makhluk itu. Dan salah satu makhluk yang paling dia cinta adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki sudah tua, lumpuh, namanya Busiri, sakit, tidak bisa buat apa-apa, menunggu kematian tiba, lemah badan, tegak pun tak sanggup dan kuasa. Akhirnya dia ambil tinta, dia torehkan ke atas kertas dengan perlahan dia tulis pujian-pujian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia tulis perlahan-perlahan, lalu kemudian dia bingung, ini mau dikasih judul apa? Apa yang sesuai judulnya? Sampai akhirnya karena lelah letih setelah selesai dia pun tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan burdah. Burdah adalah kain, burdatun khadra, kain berwarna hijau. Nabi meletakkan kain di bahunya berwarna hijau, lalu dia pasangkan kain itu ke tubuh Busiri. Dan saat itu Busiri terjaga, dan saat itu dia sembuh dari lumpuhnya. Maka dia pun berazam, syair yang kutulis ini aku beri judul bernama syair Burdah. Itulah dia yang ada di tangan saya sekarang, syair qasidah Burdah, ditulis oleh Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Umur syair ini 700 tahun yang lalu, ditulis pada abad ke-7. Saya tanya jamaah mahasiswa saya, kamu buku yang paling tua kamu baca apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Pak. Paham bacanya? Enggak. Padahal yang nulis Buya Hamka sekitar 40 tahun yang lalu. Kamu buku yang paling tua kamu baca apa, mahasiswa? Ayat-ayat cinta, Pak. Masih hidup penulisnya, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, senior saya waktu kuliah di Al-Azhar. Ini ditulis 700 tahun yang lalu. Beliau lebih kurang 20 tahun setelah Imam An-Nawawi, sezaman dengan Imam An-Nawawi, imam kedua dalam mazhab Syafi'i. Makamnya di Alexandria, ada sebuah kota 200 km dari Kairo, didirikan oleh seorang dari Yunani bernama Alexander the Great. Alexander mendirikan kota di tepi laut Mediterania, laut putih.
Lalu didirikanlah kota itu bernama nama dia. Dulu orang kalau buat kota nama dia. Alexander menjadi Alexandria. Somad, Somadia. Makamnya ada di sana. Adik-adik, nanti kalian insya Allah menjadi para orang-orang yang sukses insya Allah. Lalu saat kalian umrah, pergilah ke Mesir, mampir ke kota Alexandria, ziarah ke makam Imam Al-Busiri. Saya ke sana tahun 1999. Kalian waktu itu masih berselancar di alam maya. Saat itu saya masih kuliah, seperti kalian lah, masih semester 3. Saya ke Mesir bulan September 1998. Lalu kemudian musim panas kami liburan pergi ke Alexandria, berziarah ke makam Imam Al-Busiri, dihormati, dimuliakan karena syair cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potongannya selalu diulang-ulang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihimi. Begitulah terus diulangi sampai habis, lebih kurang 160. Karena di akhirnya itu dia katakan 160. Dia sendiri yang menulis, dia sendiri yang berkata. Apa kata dia di akhir? Langsung dia katakan, ini kutulis semuanya berjumlah 160, hanya untuk mencari ridha Allah. Abyatuha qad atat sittina ma'amiati farrij biha karbana ya wasi'al karami. Abyatuha, bait-baitnya, qad atat, sudah tiba, sittin, 60, ma'mi'ah, 160, farrij biha, dengan membaca ini mohon kami kepada engkau ya Allah, lapangkanlah segala kesulitan kami, mudahkanlah segala urusan kami, ya wasi'al karami, wahai engkau yang kemuliaanmu amat sangat luas. Oh, ini bid'ah ini, berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam, duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji, mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum, itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong, puji aku, puji aku, puji aku, itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri, namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam, namanya takriri. Payah ngingatnya, nggak usah diingat. Saya paham, teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu 3, tidak mesti disyaratkan. Pernah nggak dibuat Nabi? Pernah nggak dibuat Nabi? Kalau nggak pernah dibuat Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi, mas bro. Kalau Nabi pernah ngomong namanya qauli, kalau Nabi melakukan namanya fi'li. Kalau Nabi nggak ngomong, nggak melakukan, dia diam aja, tapi perbuatan itu boleh, namanya takriri. Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Setiap mau perang, Nabi panggil Hasan, Hasan, bangkitkan semangat jihad dengan bersyair. Nah, jadi adik-adik yang pandai buat puisi silakan, tapi puisi yang membangkitkan semangat perang. Aku tidak tahu perang. Kalau nggak tahu perang, ya nggak usah buat syair puisi. Nah, jadi sampai mana tadi ceritanya kok hilang? Oleh sebab itu maka ditulisnya lah syair. Saya menjelaskan lebih kurang 60 menit. Selesai 60 menit kita buka tanya jawab. Tentu menjelaskan 160 tidak selesai. Saya hanya pilih saja.
amin tadhakkuri jiranin bidhi salami ma rajta dam'an jara min muqlatin bidami. Apakah min tadhakkuri, tadhakkur, ada enggak yang mau mengingat jiran? Jiran sudah jadi bahasa kita, tonggo nih sopo. Bidhi salami, yang ada di Dhi Salam. Dhi Salam sebuah tempat antara kota Makkah Madinah. Ada enggak yang mau mengingat tentang seorang jiran tetangga yang berada di antara kota Makkah Madinah bernama Dhi Salam? Marajta dam'an jara, marajta, kau sudah mencampur, dam'an, air mata, jara yang mengalir, min muqallati, mengalir dari pelupuk mata dengan air mata. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes darah dari pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, bersatu air mata dan darah. Berada di kota Makkah Madinah, datang sahabat meminta, ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab, berdoalah satu kali doa saja, rata mereka dengan tanah, mintalah doa kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak, biarlah ini berdarah, biarlah ini menetes, biarlah ini patah, biarlah ini luka, kusimpan doa itu untuk siapa? Untuk mereka 14 tahun, 14 abad akan datang, akan lahir ke dunia. Dia sediakan doa itu untuk kita. Apa yang kita buat untuk dia? Maka adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang kalian sudah belajar teknologi ini, kalian kembangkan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu antara darah dan air mata untuk menegakkan agama Allah. Dicaci, dimaki, disiram kotoran onta, tapi tetap dia tidak minta doa mustajab. Satu doa mustajab, andai dimintakannya, rata Makkah itu dengan tanah, mati mereka semua, tapi tetap dia simpan untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Ku pegang itu untuk syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dia ingat kita, kita ingat dia apa tidak? Maka kita ingat dia dengan banyak-banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau nanti ada orang baca solawat, apa dalilnya? Dalilnya umum aja, itulah dalilnya. Sallu alaihi bersolawatlah. Kalau ada yang baca solawat simtud durar, itu isinya solawat. Maulid simtud durar, solawat. Maulid burdah, solawat. Maulid al-barzanji, solawat. Maulid ad-diyaul lami Habib Umar bin Hafiz, solawat. Maulid diba, solawat. Man sholla alayya solatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, Allah berikan kesalahannya ditutupi sebanyak 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, akan dinaikkan 10 darajat keutamaan. Siapa yang banyak solawat, 10 kebaikan, 10 dosa ditutupi diampunkan, dan 10 darajat dinaikkan. Ini yang naik di atas ini pasti orang-orang yang bersolawat. Jadi kalau di Surabaya, di Jawa Timur yang banyak dibaca Al-Barzanji, Burdah, Diba, Simtud Duror, Diyaul Lami, mana yang paling banyak? Semuanya. Al-Barzanji masih ada baca? Ada. Oh, bagus, mantap, lanjutkan. Terus, kalau di tempat saya di Sumatera paling banyak dibaca Al-Barzanji. Burdah jarang dibaca, Burdah di Jawa. Tapi isinya semua baik-baik. Barzanji itu Pak Ustadz, Barzanji itu nama orang. Nama tempat di Irak namanya Barzanjah. Kebetulan bapaknya orang Barzanjah, maka anaknya lahir disebut orang mana tuh? Orang Al-Barzanji. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Barzanjah Al-Barzanji, orang Mesir Al-Misri, orang Jawa Al-Jawi. Makanya ada ulama besar mengajar di Masjidil Haram,
namanya Syekh Mahfud At-Tarmusi Al-Jawi. Saya lama At-Tarmusi di mana nih? Ternyata Tremas Pacitan. Ulama besar, bukunya dicetak di Darul Kutub Al-Ilmiah, di Darul Fikri Beirut. Syekh Mahfud At-Tarmusi, Tremas Pacitan. Dia punya murid di Masjidil Haram, sanad hadis dari Syekh Mahfud Tarmusi, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik turun kepada Syekh Mahfud, turun kepada muridnya. Itulah dia Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nyambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Syekh Mahfud At-Tarmusi, dari guru-gurunya sampai kepada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Disebut dengan Imam Al-Bukhari. Bukhari artinya orang Bukhara. Dulu kalau disebut ujung namanya kita pasti tahu. Al-Bukhari orang Bukhara. Ar-Razi orang Rai. Nah, ini ujung nama. Nah, kebetulan dia namanya Abu Ja'far Al-Barzanji, maka ditulislah syair Al-Barzanji. Jadi silakan aja, kalau ada yang membid'ahkan Al-Barzanji nggak boleh dibaca, Ad-Diba nggak boleh dibaca, Simtud Durar nggak boleh dibaca, Ad-Diyamul Lami nggak boleh dibaca, Al-Burdah nggak boleh dibaca. Lalu kami mau baca apa? Baca koran aja, baca solawat, baca aja solawat yang ada di Sahih Bukhari. Itu solawat yang dari Nabi. Solawat yang dibuat ulama boleh. Sholawat dari Nabi pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya enggak apa-apa. Mana dalilnya boleh membuat doa yang enggak dibuat Nabi? Pokoknya kalau enggak dibuat Nabi bid'ah. Sami Allahu liman hamidah. Nabi ngajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba ada seorang sahabat baca Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Doanya dia buat sendiri, alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang pandai buat doa yang enggak pernah kuajarkan? Ana, saya yang baca. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba turun dari langit ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Seandainya tidak boleh buat doa, pasti kata Nabi, siapa yang pandai buat doa tadi? Aku lihat malaikat maut ini turun mencabut nyawamu. Karena kau pandai-pandai buat doa yang tak kuajarkan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar, masuk neraka jahanam kau. Maka berdasarkan hadis ini, apa kata Imam Al-Hafiz? Al-Hafiz, kalau sudah disebut Al-Hafiz, di tempat kita Al-Hafiz hafal Quran. Tapi kalau istilah ilmu hadis, Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, apa kata dia? Jawazu ihdathi dzikri fi shalah ghairil ma'thur ma lam yukhalif bil ma'thur. Jawaz, boleh, ihdasi dzikri, membuat bacaan doa, fi shalah, dalam salat, ghairil ma'thur, walaupun tidak ada dalam ayat Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'thur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau doa dalam solat saja boleh ditambah, apalagi solawat, bukan somat. Itulah dalilnya sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama, para alim ulama membuat doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat itu maka selamatkanlah kami dari perkara huru-hara musibah, wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan berkat salawat itu kamu tunaikanlah segala hajat kami, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu maka engkau sucikan kami dari segala silap salah dan dosa, wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikanlah kami kepada cita-cita dan keinginan kami, min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Semua kebaikan ketika hidup maupun sesudah mati. Apa ini doa? Ngapain berdoa dengan Allah melalui salawat? Loh, orang Allah yang nyuruh. Kan yang nyuruh salawat itu Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali,
sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Ya Allah, dengan berkat selawat ini berikanlah kebaikan. Maka tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan tetap ngeyel juga, ini namanya mazhab ngeyeliyah. Kasih klarifikasi sekali saja. Kalau tetap ngeyel ngelawan, sudah biarin, anjing menggonggong kapilah berlalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama sepakat dari timur dan barat membaca salawat-salawat ini, maka menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam salawat di kalangan NU yang sudah masyhur di tempat kita, salawat Badar. Kalau ada acara, biasanya dibaca salawat Badar kalau ustadznya terlambat datang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Yasin Habibillah. Piye? Wis teko urung? Belum datang juga robah. Solawatnya itu juga, lagunya aja robah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wis mas, wis ketok, wis ketok. Bagus, daripada waktu kosong melompong gak tentu arah, maka banyak-banyak berselawat. Mengapa ini anak-anak muda hari libur, padahal hari libur anak-anak muda mau pergi pakai motor bonceng nasional. Anak muda hari gini zaman edan masih mau ngaji, dengar solawatan, luar biasa. Ini penghuni-penghuni surga insyaallah. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan karena atap tercabut semua. Panjang tali besinya. Hari itu tidak ada naungan di akhirat, semuanya hancur. Tapi ada satu yang dapat naungan di antara yang 7. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi anak muda yang sudah istiqomah, berapa di antara anak muda yang diajak pacarnya pagi ini, mas ayo kita ke tepi pantai main-main yuk. Enggak, ada acara solawatan. Sebentar aja, tidak, sekali tidak, tidak. Ayolah, nanti habis zuhur kita ke sana. La ilaha illallah. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimati wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami. Am habbatir rih, ketika angin bertiup dari mana? Dari arah kazimah. Awmadal barqu fi dhulma, sangat angin bertiup kencang dari arah kazimah. Pada saat itu pula ada kilat yang berkilau fi dhulma, di tengah galapnya malam dari arah idham. Bagaimana perjuangan Nabi di tengah malam yang mestinya tidur-tidur, duduk-duduk di rumah dengan istri, tapi justru memperjuangkan Islam. Kilat menyambar, angin kencang di tengah malam di dalam gua menunggu malaikat Jibril datang. Begitulah perjuangan dia. Demi untuk siapa? Demi untuk umat ini selamat dari neraka jahanam. Maka kalau mau berdoa, berjasa Nabi dalam hidup kita, bagaimana kita membalasnya? Tidak ada lain, tidak ada bukan banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya anak-anaknya mudah datang ke majelis solawat. Kenapa? Karena waktu ibunya hamil dulu sambil masak solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Garamnya. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Saya kemarin pekan yang lalu ke Malaysia,
Sebelum kami hadir salawat, cuman irama Malaysia lain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di situ baru saya paham, oh ternyata lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain iramanya. Ternyata suaramu begitu indah. Kenapa? Karena cinta. Habib solawatnya satu hari berapa kali? Sedikit sekali, cuma 5 kali. 5.000 kali. Habib Munzir Al-Musawwa solawat sehari 5.000 kali. Barulah orang tahu setelah dia meninggal dunia rahasia kenapa majlis Habib Munzir dipenuhi, semua datang, presiden, menteri, gubernur, wali kota, RT RW yang enggak datang hadir semua. Berapa Habib Munzir sekali solawat? 250.000 orang sejauh mata memandang. Kenapa? Kemuliaan solawat. Kalau kau bersolawat, Allah cinta kepada engkau karena engkau banyak menyebut hamba yang paling dicintai Allah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta Allah tertanam ke hati seorang hamba, maka akan datang hati-hati yang lain menaruhkan cinta. Kalau kau kejar dengan nafsu, dia akan lari. Zulaikha mengejar Yusuf dengan nafsu, Yusuf lari, cinta pun lari. Tapi ketika Zulaikha bertaubat kepada Allah, maka cinta Yusuf mendekat kepada Zulaikha. Oleh sebab itu, kau tanamkan cinta kepada Allah melalui cinta Rasulullah, maka Allah akan berikan cinta ke dalam hatimu, maka seluruh hamba-hamba itu akan mencintaimu insyaallah. Amin. Ya, dengan salat basalah. Ustaz, saya belum ketemu jodoh Ustaz. Umurmu sudah berapa? Baru semester 1. La ilaha illallah. Kau kuliah aja. Pikir-pikir jodoh. Kuliah aja dulu. Banyak-banyak sholawat. Ustaz, saya belum punya anak Pak Ustaz, gimana ini? Banyak-banyak sholawat. Kalau sudah Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah tidak ada sulit baginya untuk buat. Sudah berapa umurmu? 40 Ustaz. Belum punya anak? Iya. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz.